Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview alur film yang berjudul Cast Away on the Moon yang rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang berniat bunuh diri karena memiliki banyak hutang. Akan tetapi ia tidak mati dan malah terdampar di sebuah pulau. Sebelum lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan like. Serta jika ada saran yang mendukung atau request film, boleh banget ya ketik di kolom komentar. Seperti apa keseruan alur cerita film ini? Langsung saja yuk kita tonton videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Kim So-gun yang berdiri di sebuah jembatan dengan niat untuk bunuh diri. Kim ini memiliki banyak hutang dan juga tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya. Bahkan sebelum bunuh diri, ia sempat diputus pacarnya. Karena semua masalah yang dihadapinya, Kim akhirnya terjun dari jembatan. Namun ternyata ia tidak mati dan malah terdampar di sebuah pulau tak jauh dari jembatan itu. Ketika tersadar ia malah menggerutu karena tidak mati. Kim akhirnya muter-muter ke pulau itu dan tidak menemukan apa-apa. Sampai ketika ia menemukan HP-nya yang masih menyala dan ia menelpon pacarnya. Akan tetapi sang pacar ini sudah tidak peduli lagi dengannya. 여보세요? 뭐야? 어? 부르지 마. Keesokan harinya ia melihat kapal melintas. Dengan semangat ia melambai dan meminta tolong. Akan tetapi justru penumpang kapal itu ikut melambai. Dan dia dicuekin begitu saja. Akhirnya ia berusaha berenang untuk keluar dari pulau itu. Namun tidak berhasil karena Song-gun tidak bisa berenang. 못된 거랑 못 느껴서 나쁜 줄 힘들다. Setelah itu ia berusaha bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun di saat dia sudah siap dengan talinya, justru ia merasa mules dan pengen pup. Ya ampun, batal dia akhirnya bunuh dirinya. 눈물이 날 만큼. Malamnya, Song-gun merasa sedikit lega jauh dari kehidupan aslinya yang terlilit hutang. Ya walaupun kehidupan sekarang di tengah pulau itu. Keesokan harinya saat ia mencari barang-barang bekas di sekitar pantai, Song-gun mendapatkan sebuah perahu rusak yang berbentuk bebek. Song-gun pun membawa perahu itu untuk dijadikan tempat tinggal selama di pulau itu. Hari-hari diisi Song-gun dengan survival di pulau itu dari menangkap ikan, berusaha menangkap itik, dan lain sebagainya. Song-gun juga masih berusaha meminta bantuan dengan menulis kata hello dan help di pantai itu. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang gadis bernama Jung-yeon tinggal di sebuah apartemen tak jauh dari pulau di mana Song-gun terdampar. Jung-yeon adalah seorang gadis aneh yang selalu menyendiri di kamarnya. Ia sudah tidak keluar rumah selama 3 tahun. Ya, kerjaannya hanya bermain komputer dan belanja online. Suatu ketika Jung-yeon menggunakan kameranya untuk melihat keluar apartemen. Dan tak sengaja ia melihat si Song-gun di pulau itu. Hal itu membuat Jung-yeon kaget sekaligus penasaran. Sampai-sampai ia mengira kalau Song-gun adalah alien yang terdampar di pulau itu. 외계 생명체의 신호임. Kembali ke tempat Song-gun berada, diperlihatkan Song-gun menemukan bekas bungkus mie instan dengan rasa kedelai hitam ya. Dan di bungkusnya masih tersisa bumbunya. Karena saking laparnya, Song-gun membayangkan betapa lezatnya makan mie instan itu. 손에 맛있는 저 졸라 먹고 싶다. Dari bungkus mie instan dan bumbu yang ia dapatkan membuat Song-gun berniat menanam tanaman untuk membuat mie dengan rasa itu. Di sisi lain, Jung-yeon setiap hari mengawasi Song-gun dengan kameranya.
Karena Jungyeon merasa penasaran dengan Songgun, akhirnya ia memutuskan keluar rumah untuk mengirim pesan yang ia tulis di botol. Jungyeon kemudian melempar botol itu ke laut di bawah jembatan. Tapi sudah 3 bulan, pesan itu belum ada balasan sama sekali. Keesokan harinya, ketika si Songgun ini lagi nyari barang bekas di sekitar pulau, ia melihat botol yang dilempar oleh Jungyeon. Melihat isi pesan yang bertuliskan hello membuat Songgun ini berpikir bahwa ada seseorang yang mengawasi dia di pulau itu. Setelah itu, Songgun menuliskan sebuah balasan dengan menuliskan kata "How are you" di pantai. Nah, bersamaan dengan itu, si Jungyeon ini sedang melihat Songgun dengan kameranya. Merasa pesannya sudah dibaca dan dibalas membuat Jungyeon ini merasa gembira dan bersemangat lagi. 그게 말이 안 돼요. 왜 있었게? 아니, Jungyeon pun membalas pesan dari Songgun lagi dengan menuliskan "I'm fine and you?" Dan pesan itu juga telah diterima oleh si Songgun. Beberapa hari berlalu, akhirnya tanaman jagung telah berbuah. Melihat itu, Songgun merasa sangat gembira. Jungyeon yang melihat bahwa Songgun ingin membuat mie instan, akhirnya memesan mie untuk dikirim ke pulau di mana Songgun berada. Namun ketika sang kurir membawa mie ke depan Songgun, justru Songgun ini menolak dan mengembalikan mie itu ke kurirnya. 그릇은 가요. 저도 상당히 보고 싶거든요. Setelah lama menunggu, akhirnya jagung yang ia tanam siap untuk dibuat tepung dan dijadikan sebuah mie. Dengan susah payah, si Songgun ini berhasil membuat mie dengan jagung itu. Dan bumbu mie yang ditemukan digunakan untuk membumbui mie buatannya. Ketika ia memakan mie yang dibuat, ia meneteskan air mata karena saking terharunya karena perjuangan selama ini tidak sia-sia. Jungyeon pun melihat itu dan memberikan pesan selamat kepada Songgun karena kerja keras dan usahanya telah berhasil. Karena Songgun selalu mendapatkan pesan-pesan dari Jungyeon membuat ia merasa penasaran dengan orang yang selalu mengirimnya pesan. Ketika Songgun menanyakan siapa Jungyeon membuat Jungyeon takut karena ia merasa tidak pede dengan dirinya sendiri. Bahkan pesan dari Songgun ini tidak dibalasnya. 그 남자 다른 말 없었어요? 그죠? Malamnya terjadi hujan lebat di kota itu yang menyebabkan tempat tinggal Songgun hancur di bawah air. Bahkan semua tanaman Songgun rusak semuanya. Keesokan harinya setelah badai, Jungyeon melihat Songgun sedang bersedih atas kejadian semalam. Tiba-tiba di belakang Songgun muncul 2 petugas pembersih pulau. Petugas yang takut dengan Songgun lalu menanya Songgun sedang apa di pulau itu. Ia juga ketakutan melihat petugas malah lari. Akhirnya Songgun tertangkap petugas dan ternyata pulau itu adalah pulau konservasi yang dilindungi. Ya, kalau pulau konservasi tidak boleh ada orang yang tinggal di sana. Setelah Songgun dibawa keluar petugas dari pulau itu, Songgun ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Songgun yang sedih karena tidak punya tempat tinggal, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri lagi dengan melompat dari gedung tinggi. Jungyeon yang melihat semua itu akhirnya memberanikan diri keluar rumah untuk bertemu Songgun. Ketika Jungyeon melihat Songgun naik bis, Jungyeon pun mengejar bis itu. Karena bis melaju dengan kencang, Jungyeon pun menangis karena tidak bisa mengejar bis itu. Ketika sedang menangis, tiba-tiba ada pengumuman bahwa akan ada simulasi serangan udara. Dengan semua itu, kendaraan dan orang-orang diminta untuk berhenti sesaat. Mendengar itu, Jungyeon tersenyum dan langsung berlari menuju bis. Sampai di dalam bis, Jungyeon memperkenalkan dirinya dan memberitahu Songgun bahwa dia adalah wanita yang selalu mengirimnya pesan. Mereka pun bertemu dan tersenyum bahagia, dan film pun selesai.